يا حبيبنا علي. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim awil ayatihil karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kullil muslimin wal muslimatin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Nasail Ibad maqalah ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sadisata asyarata an ba'dil hukama'i anna sya'airil imani arba'atun at-taqwa wal haya wasyukru wassabru. Ima'na wallahu alam bil muradi. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh sebagian ahli hikmah, sesungguhnya bendera orang-orang beriman itu ada 4. Yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maqalah ke-16 adalah perkataan orang yang sudah arif billah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh ahli hikmah bahwasanya setiap orang yang beriman itu memiliki simbol, memiliki bendera, memiliki identitas. Di antaranya adalah takwa. Wa huwa fi ta'ati yuraddu bihil ikhlas. Apabila takwa itu dipakai dalam bab taat, maka maknanya harus ikhlas. Jadi kalau udah bab taat harus ikhlas. Kalian ngaji malam ini harus pakai takwa, pakai ikhlas karena Allah. Jangan takut sama AA, jangan takut dimarahin AA, jangan takut dimarahin teteh. Ikhlas aja sudah. Karena ini bendera orang beriman kepada Allah. Ini simbol kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalabul ilmi itu simbol. Nuntut ilmu itu adalah identitas sebagai umat Rasulullah. Jadi hilangkan pengaruh-pengaruh rasa takut, pengaruh-pengaruh rasa malu. Hilangkan itu semua. Niatkan aja ketika kita untuk bertakwa di jalan Allah, pakai babnya bab ikhlas. Ibadah segala hukum pakai bab ikhlas. Wa fi al-ma'siyati yuraddu bihi tarku wal hazru. Jika takwa itu digunakan pada bab maksiat, maka maknanya adalah meninggalkan maksiat. Jadi kaum muslimin wal muslimat, pakai takwa ketika ibadah kepada Allah, berarti harus pakai ikhlas. Anak-anak kalau mau jalan-jalan ke laut, kalau mau jalan-jalan ke mall, kalau yang laki mau main bola, pakai takwa, tetap menjalankan sholat. Kalau membicarakan bab-bab tentang keduniawian, luar biasa Imam Nawawi Al-Bantani, dipretelin satu-satu. Fi ta'ati yuraddu bihil ikhlas. Kalau taat itu digunakan dalam ketaatan kepada Allah, berarti maknanya ikhlas. Wa fi maksiyati yuraddu bihi tarku wal hazru. Jika takwa itu digunakan dalam perkara maksiat, artinya meninggalkan perkara maksiat tersebut. Berarti main bola itu termasuk maksiat. Maksiat jika permainan itu melalaikan kalian untuk beribadah kepada Allah. Dagang itu menjadi maksiat jika kalian meninggalkan kewajiban ibadah kepada Allah. Wakila al-ittida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan.
Makna takwa diantaranya adalah memelihara aturan-aturan syariat Allah. Muhafazatun adabu syariati. Ada juga yang mengatakan waqila al-iqtida'u bin nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan. Ada juga yang mengatakan takwa itu adalah mengikuti jejak langkah para nabi dalam ucapan dan perbuatan. Ini takwa nih. Jadi pakai ya, kemanapun kalian berada, dimanapun kalian berada, pakai pakaian takwanya, pakaian taatnya pakai. Jangan karena sibuk kerja ninggalin sholat, jangan karena sibuk dagang ninggalin sholat. Nauzubillahi min dzalik. Pakai pakaian takwanya, itu simbol orang beriman kepada Allah. Itu bendera orang beriman. Itu identitas orang yang beriman kepada Allah, sholat. Karena perbedaan antara orang mukmin dan orang kafir adalah sholat. Yang ngebedain cuma itu. Karena sholat, takwa itu identitas. Sholat itu simbol orang beriman kepada Allah. Yang kedua, apa yang kedua? Wal haya, bendera orang yang beriman kata ahli hikmah nomor 2 adalah malu. Wahwa nau'an, malu itu dibagi menjadi 2. Dalam kitab Nasaihul Ibad, Al-Imam Nawawi Al-Bantani membagi rasa malu itu ada 2. Yang pertama, nafsaniyun wa huwa alladhi khalaqallahu ta'ala fi nafsi kulliha. Yang pertama, punya rasa malu terhadap diri sendiri. Contoh, kal haya'i min kashfil aurat. Contohnya seperti malu dari terbukanya aurat. Nih bagi orang beriman nih, malu terhadap dirinya sendiri. Contohnya bagi yang wanita, malu ketika tubuhnya terbuka dari aurat. Jadi jaga jilbabnya, hijabnya, suaranya, jalannya, jangan lenggak-lenggok kayak model. Itu aurat itu. Simbol orang beriman yang kedua adalah punya rasa malu. Di antaranya malu terhadap diri sendiri. Malu kalau auratnya terlihat orang yang bukan mahram. Aurat suaranya terdengar orang yang bukan mahram. Jangan kuat-kuat kalau ngobrol bagi yang perempuan, bisik-bisik aja. Imam Nawawi pinter banget tuh dalam kitabnya Kal Haya'i min Kasfil Aurah. Seperti rasa malu dari terbukanya aurat. Wal jima'i bainan nas, dan rasa malu jima di antara manusia. Maksudnya ya suami istri itu kalau mau mesra-mesraan mah di kamar aja. Jangan banyak gandengan di luar muka umum. Di muka umum ciuman suami istri. Ini nggak punya rasa malu nih. Nggak boleh itu. Jangan niru gaya-gaya artis. Artis mah iya kan, pelukan, gandengan tangan dari turun mobil sampai ke tempat tujuan. Mesra katanya, enggak. Dalam kajian ilmu santri, hal yang semacam itu malah menandakan dia tidak punya simbol keimanan kepada Allah. Karena dia berani wal jima'i bainan nas, jima di depan orang lain, jima di antara orang lain. Kalau kalian mau cium kening istri, ya di kamar pamit. Kak Agus mau ngaji, asalin nama istri, cium kening istri. Gitu. Jangan cium di depan umum. Ngapain? Nggak boleh, ya. Malu, harus punya rasa malu. Malu dengan yang begituan. Meskipun udah suami istri, nggak ada hak kita untuk mengumbar-ngumbar jima yang seperti itu. Pakai ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul nggak pernah jalan berdua dengan Aisyah ke pasar. Rasul nggak pernah jalan gandengan tangan dengan Sayyidatina Khadijah, nggak pernah. Apakah Rasul nggak mesra? Rasul itu mesra-mesranya manusia, tapi nggak pernah mencontohkan itu sama umatnya. Nggak pernah, nggak ada cerita, nggak ada nas Rasulullah gandengan tangan jalan-jalan keluar rumah bersama Sayyidatina Aisyah, nggak ada. Kemesraan mereka tertutup, nggak ada orang yang tahu. Pernah dengar?
Siapa yang suka baca Sirah Nabawiyah atau yang nonton sirah lah tentang sejarah Rasul, pernah Rasul jalan berdua gandengan tangan sama Sayyidatina Aisyah. Kalau Rasul peluk-pelukan sama Sayyidatina Fatimah sering, karena Sayyidatina Fatimah bid'atun minni, darah dagingku, kata Rasulullah. Wajar, putri tercintanya. Tapi kalau sama Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Khadijah al-Kubra, nggak pernah. Ulama-ulama kita, guru-guru kita tuh yang kita ngelihat langsung ataupun ngeliat di media sosial, paling habaib itu nyium-nyium anak kecil, anaknya atau cucunya, nggak pernah istrinya dibawa-bawa. Ya, kalau ngaji bareng, ibadah bareng, taklim bareng, nah itu bagus tuh. Jima yang sifatnya jima itu yang sifatnya mengundang apa ya? Bahasanya terlalu dewasa sih ini, yang mengundang syahwat orang lain yang melihatnya. Kalau berangkat bareng taklim muta'alim, berangkat bareng ke majelis, berangkat bareng ke masjid atau ke musola untuk melaksanakan sholat Idul Adha, Idul Fitri, boleh, itu yang bagus, nggak apa-apa kalau itu. Kan di sini bahasanya wal jima'i bainan nas, jima di antara manusia, mengundang orang lain yang melihat itu, mengundang syahwat mereka. Yang ketiga, kata ahli hikmah, bendera orang yang beriman itu adalah wasyukru, punya rasa syukur. Jadi simbol yang ketiga bagi orang-orang yang beriman, kata ahli hikmah, adalah syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu aradtuhu walam yuridni fataraktuhu. Jadi Allah itu berfirman kepada kita semua orang yang beriman kepadanya, aradtuhu walam yuridni, aku hendak menolong manusia tapi manusia tidak berkeinginan kepadaku. Ini teguran keras nih. Allah itu mau nolong kita sebagai hambanya, tapi kebanyakan dari kita nggak pernah mau ditolong sama Allah, nggak sadar atas segala pertolongan Allah. Fataraktuhu, maka aku meninggalkan hamba-hambaku. Ya Allah, ini kasih contoh. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita bisa wujud di dunia ini pun kita seharusnya sudah bersyukur, Kak. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, syukur mah cuma ada dua. Yang pertama, karena kita sudah diciptakan oleh Allah di muka bumi, dan yang kedua, kita telah menyaksikan kebesaran Allah. Itu harus disyukuri. Jadi jangan nanya, gue diciptain Allah itu apa sih? Hidup masih susah, gini-gini aja nggak ada perubahan, maksudnya Allah nyiptain gue ini apa? Ya Allah, kalau Ahmad dengan anak sudah dilahirkan ke muka bumi, melihat ciptaan Allah, melihat kekuasaan kebesaran Allah, syukur udah. Hebat bener Allah ini, nyiptain dunia, nyiptain langit tanpa tiang. Luar biasa keesaan Allah. Di neraka itu meskipun panas masih ada yang bisa hidup di dalam neraka, ya enggak? Kalau orang binatang hidup masukin ke oven, hidupin ovennya dengan api, kira-kira masih ada yang hidup nggak? Nggak. Beda sama neraka yang ciptaan Allah. Neraka yang begitu panas, tapi di dalamnya masih ada yang bisa hidup dengan kekuasaan Allah. Luar biasa Allah ini. Makanya udah syukur aja udah. Terima kasih aja sama Allah, terusin banyak-banyak mengucap alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana bi ni'matil imani wal islam. Bersyukur kepada Allah, muji kepada Allah atas nikmat iman dan Islam. Udah cukup. Zaisnya Allah. Jadi terserah Allah menciptain orang kayak manapun, terserah Allah itu mah. Jangan bilang kok gua nggak sama ya kayak dia. Dia mah ganteng, gua mah kurang ganteng. Jangan begitu, coy. Itu nggak bersyukur dengan ketentuan Allah. Karena Allah itu punya sifat zaiz. Terserah Allah. Sama kayak Allah sebagai guru di Rodatul Mustafa, terserah mau ngalam siapa, mau nyacat siapa, terserah. Allah juga gitu, Kak. Mau ngalam ke siapapun terserah Allah. Nah, cuman bilang ya Allah, manusia ini luar biasa. Satu majelis tipikalnya beda-beda, sifatnya beda-beda, wataknya beda. Ya semuanya kebesaran Allah lah. Cuma kadang suka lucu aja gitu, beli. Ya Allah, ada ya Allah nyiptain orang kayak gini. Orang gila loh, ciptaan siapa tuh? Kamu orang pernah mikir gak, orang gila itu ciptaan Allah? Bisaan Allah ya nyiptain orang edan yang makan di sampahan gak sakit. Kalau kamu orang makan di sampahan pasti mules. Hah? Orang gila itu kalau makan ngambil dari sampah, nasi-nasi yang udah basi tapi sehat, buger. Coba kalau kamu orang
Cuman ya itulah luar biasanya Allah untuk kita dituntut bersyukur kepada Allah. Dikasih miskin syukur. Kamu orang mah kan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang beberapa waktu yang lalu pernah bilang sama kalian. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau itu adalah kutubul aulia, habaib, kekasih Allah, cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu ininya, qasidahnya? Qad kafani ilmu Rabbi min suali wa ikhtiyari. Ana abdun sara fakhri dimna fakri wattirari. Aku adalah hamba yang kebanggaanku adalah kemiskinan. Ana abdun sara fakhri. Saya ini wahai Allah seorang hamba yang hanya senang dengan dimna fakri wattirari. Senang berada dalam keadaan kemiskinan dan besarnya kebutuhanku hanya kuserahkan kepadamu. Kalian ini cinta sama habaib, kalian itu ngefans sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tapi nggak berani fakir, nggak berani miskin. Kita cinta habaib, kita cinta Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, tapi thariqah beliau suka dengan kemiskinan, nggak berani. Beliau itu bangga sama miskinnya. Habib Abdullah Alwi Al-Haddad itu bangga sama kefakirannya. Ya fakir itu nggak harus melarat amat Bang Niki. Fakir itu nggak harus melarat. Ya pokoknya selama hidupnya bergantung kepada ketentuan Allah, itu fakir namanya. Sekaya apapun seseorang, tapi jika kekayaan itu dibuat bergantung kepada kekuasaan Allah, itu fakir. Jadi miskin itu nggak perlu melarat. Miskin itu nggak harus punya apa-apa. Ya pokoknya dia bergantung dengan rahmat Allah selama masih hidup di dunianya Allah ini. Itu orang fakir namanya kan. Cinta sama Habib Allah Al Haddad. Ya ketika bokeh ya udah kadek, renungin aja nasib. Ketika kopi habis buat teh. Ketika teh habis mana ada gula, buat air putih pakai gula. Coba bro, hidup fakir lah, hidup miskin lah. Kopi habis beli, ya udah yang ada seduh teh. Teh juga nggak ada, ya udah seduh air putih, air hangat pakai gula. Gulanya nggak ada, ya udah minum air putih. Katanya cinta Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Qad ghafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Kemiskinan itu tidak menutup kemungkinan kalian bisa dekat sama Allah. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad karena kefakirannya, cinta dengan kemiskinannya menghantarkan dirinya untuk bisa cinta kepada Allah. Dan pasti dicintai oleh Allah. Karena syukur itu tadi. Karena Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Shahibur Ratibul Haddad, punya pemikiran yang luar biasa. Dengan kehidupannya yang susah, dengan kehidupannya yang sederhana, ya nggak melarat juga ya, jangan dibilang melarat, takutnya suul adab kalau bilang Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad melarat, itu nggak bagus. Fakir, dengan kefakirannya, dengan kemiskinannya, beliau berpikir bahwasanya Allah mendidik dirinya susah, miskin, melarat itu biar nggak ada sangkut paut dengan dunia. Pemikiran ulama tuh begitu tuh Kak Agus, luar biasa. Allah menciptakan kita untuk ibadah kepada beliau di dunia ini aja udah syukur. Allah menciptakan kita untuk ingat Allah. Allah menciptakan kita untuk ibadah kepadanya. Jadi jangan ingat yang lain, jangan ingat kerjaan, jangan ingat dagangan, jangan ingat selain Allah lah. Karena tujuan penciptaan kita itu diciptakan hanya untuk mengingat kepada Allah. Ingat sama makan aja ingat, sama Allah lupa. Yang kalian santriwan-santriwati yang kecil sama jajan ingat, sama sholat lupa. Kadang santri kukunya sampai panjang-panjang hitam-hitam kayak orang gila. Sampai begitu aja lupa loh. Padahal memotong kuku itu gratis tapi bernilai ibadah. Syariatnya siapa? Syariatnya siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam. Kalau Rasul nggak pernah motong kuku coy, beliau tidak pernah panjang kukunya. Allah mendidik Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dibenci sama orang, dijauhi sama orang, karena Allah cuman pengen
Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad hanya dekat kepada Allah. Jadi ada orang yang benci sama kalian, ada yang ngejauh dari kalian, biarin aja. Itu didikan dari Allah agar kalian tetap fokus sama Allah. Dididik itu sama Allah. Santri mah temennya ya pasti santri. Anak ngaji mah temennya ya anak ngaji. Nggak mungkin tukang nongkrong di jalan tuh nggak mungkin. Walaupun ada laler, santri laler itu namanya. Tahu santri laler ya? Di mana aja ada. Di tempat baik ada, di tempat maksiat ada. Laler itu namanya. Ya udah, introspeksi diri aja kita masing-masing. Ya Allah, gue semenjak hijrah ini temen gue berkurang, temen gue nggak ada tempat ngobrol, nggak ada tempat ngerumpi dan lain sebagainya. Ya sudah, Allah didik kita untuk fokus ke Allah. Kalau kita dikasih susah, kagus, dikasih miskin, dikasih melarat, seret rizki, Allah itu pengen ngedidik kita untuk nggak terikat sama dunia, Osman. Bukan berarti Allah nggak ngabulin keduniawian kita, enggak. Harusnya kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih mengingatkan diriku dengan sholat meskipun dalam keadaan melarat. Ini makan pengennya sugih aja sugih, pengennya harta melimpah aja harta melimpah. Buat apa? Kemarin saya bilang sama Niki, yang penting bang dagang, masalah hasil urusan Allah jangan ikut campur. Dagang mah dagang aja, usaha mah usaha aja, ngojek mah ngojek aja. Masalah hasil gak usah ikut campur. Bukan ranah kita itu untuk coba-coba masuk ke dalam hasil apa yang kita usahakan. Kecewa nantinya. Kalian belajar aja yang bener. Waktunya ada PR kerjain, waktunya ulangan kerjakan dengan baik. Hasilnya ya nanti serahin aja. Imam Nawawi Al-Bantani yang kita kaji malam hari ini, beliau bukan orang yang kaya, tapi beliau bersyukur dengan keadaannya yang Allah berikan kepada beliau. Tapi lihat karyanya. Nah, jadi kalau kamu orang dibenci orang, dijauhin orang, hidup miskin, berkarya aja yang baik, berkarya aja yang baik. Berkarya dalam artian terus aja ibadah, sholat ke Allah, dan banyak cincong sama Allah ya. Yang terakhir, bendera orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kata ahli hikmah, adalah was-sabru, sabar. Wa huwa taraku syaqwa minal alamil balwa li ghairillahi ta'ala, meninggalkan sambat-sambat dari sakitnya cobaan, meninggalkan keluh kesah dari sakitnya cobaan. Nah, itu sabar tuh. Meninggalkan keluh kesah dari sakitnya cobaan. Makanya syukur kalian yang nggak gerak untuk ngurus BLT lah, ngurus BPJ, syukurlah, syukur. Iya, orang Indonesia ketika gitu tuh, Kak Usman tuh miskin aja sok jadi kebanggaan, mau dapat BLT ngadu ke PRT, ya enggak? Mau nggak dimintain sumbangan, ngeluhnya dagangan pasar sepi. Nanti giliran di pasarnya rame nggak cerita. Kalau pasarnya rame, ceritanya kalau bener nggak? Tarku syakwa, udah nggak usah nyambat, nggak usah ngeluh, udah. Takut diminta orang, takut diminta anak, takut diminta istri kalian. Pasar sepi bu. Ya istri juga males minta uang jajan bang Niki. Suami udah bilang pasar sepi. Anak juga kasihan minta uang jajan sama orang tuanya. Orang tuanya udah bilang pasar sepi. Kan itu tujuannya kan, nyambat-nyambat itu. Sama orang punya utang juga gitu, ngeluh aja, takbir gak ditagih utang ya. Tapi kalau dia sabar dengan segala cobaan dan ujian yang Allah kasih di muka bumi ini, dia nggak ada utang sana utang sini, dia nggak ada ngeridit ngambil motor yang bayarnya per bulan 500.000 misalnya. Karena hasil nggak sabar tuh. Kalau dia sabar ngumpulin uang, beli yang second, syukur-syukur uangnya banyak, beli yang baru. Karena nggak sabar ngeridit 3 bulan, 4 bulan, oper, jual. Ini kenyataan realita kita semua nih, karena imbas nggak sabar dengan cobaan yang Allah kasih. Imbasnya kamu orang segala-gala nyambat, segala-gala ngeluh ke Allah iya, ngeluh ke Pak RT dapat BLT.
Ini mah nggak sindar sana nggak sindar sini. Wa huwa tarakus syakwa, ninggalin ngeluh, ninggalin nyambat tadi. Jangan dibiasain sambat-sambat. Kalau ke Allah, wajar kita menyambat ke Allah, wajar kita ngeluh ke Allah. Beliau yang punya kekuasaan segalanya. Jangan ngeluh sama orang lain. Yang ada nanti itu jadi senjata buat orang. Mending orang lain yang kita sambatin suka. Kalau enggak, tepuk tangan kamus. Jadi yang terakhir, yang keempat, bendera orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sabar. Jadi itu aja kajian kita malam hari ini. Sekali lagi, bendera orang beriman, kita sebagai orang beriman harus punya simbol, harus punya identitas, harus punya bendera, ya takwa, rasa malu, syukur kepada Allah, sabar atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Itulah bendera orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu sabi'ata asyarata wallahu a'lam bisawab. Ya hayyu qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farjan li ummati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha Muhammadur Rasulullah Nabi akhir zaman. Salat